Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk melewati hari ini dengan kekuatan-Mu Tuhan, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6-7. Tertulis demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah survei yang diadakan pada tahun 2014 sampai 2016 terhadap religiusitas generasi muda di wilayah Eropa menunjukkan kecenderungan bahwa di sebagian negara, anak-anak muda menjadi semakin ateis dan skeptis terhadap kekristenan. Salah satu penyebabnya adalah karena orang tua tidak mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Umumnya orang tua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga tanpa sadar mengabaikan anak-anak dalam hal pengajaran iman. Memang saudara, gereja lewat sekolah minggu dapat memberikan pengajaran iman buat anak-anak, tapi itu tidak cukup. Peran orang tua sangatlah penting. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 ini kita membaca firman Tuhan yang memerintahkan untuk memperhatikan, mengajarkan dan membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak dalam berbagai kesempatan secara berulang-ulang. Jangan pernah bosan berbicara tentang firman Tuhan kepada mereka. Mengajarkan dan membicarakan adalah dua hal yang berbeda. Mengajarkan bersifat satu arah dan membicarakan bersifat dua arah, berupa diskusi, tanya jawab dengan anak-anak kita yang memberikan pengertian dan saling menguatkan. Masa pembentukan iman terbaik untuk anak-anak dimulai dari usia 0 sampai 7 tahun. Di masa-masa inilah, anak-anak seharusnya sudah dimulai untuk ditanamkan firman Tuhan. Jangan biarkan mereka belajar sendiri dari berbagai media yang ada, tapi bimbinglah mereka dengan firman Tuhan. Dalam Matius 18 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Ada tanggung jawab yang besar pada setiap orang, khususnya orang tua, untuk mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan 3 pesan firman Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama adalah perhatikan firman Tuhan. Diri kita terlebih dulu harus memperhatikan dan menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Jadilah pendengar dan pelaku firman-Nya, supaya kehidupan kita menjadi teladan. Yang kedua, saudara, ajarkanlah anak-anak kita dengan firman Tuhan. Ayat ini ditujukan untuk semua orang tua. Jadi setiap orang tua harus mengajar anak-anak tentang firman Tuhan. Jangan beralasan tidak bisa. Anak-anak tidak perlu kata-kata yang hebat. Mereka belajar dengan cara yang sederhana. Yang ketiga, saudara, bicarakanlah firman Tuhan dengan mereka di berbagai kesempatan. Jangan hanya membicarakan tentang hal-hal basa-basi dengan anak-anak kita. Di setiap kesempatan yang ada, bicarakanlah firman Tuhan dan hubungkan firman Tuhan itu dengan kehidupan sehari-hari, supaya mereka dapat memahami akan firman Tuhan secara praktis.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lakukanlah ketiga hal ini secara berulang-ulang. Maka kita akan melihat generasi muda kita tidak akan terhilang, tapi mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Wariskanlah iman kepada mereka. Warisan harta hanya sementara, tapi warisan iman bersifat kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, khususnya para orang tua, dan secara umum kepada semua orang, supaya kami memperhatikan generasi muda, peduli kepada anak-anak kami, untuk memberikan kepada mereka pengajaran akan firman Tuhan, membicarakan firman-Mu dengan mereka secara berulang-ulang, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak egois dan tidak mementingkan diri kami sendiri, tidak berfokus kepada kesibukan dan aktivitas kami, tapi juga berfokus untuk membimbing anak-anak dan generasi muda untuk mengenal Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bimbing kami Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan akan kebenaran firman-Mu. Di sepanjang malam hari ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan memberikan jamahan tangan-Mu, mengalirkan kuasa kesembuhan dalam tubuh mereka. Sempurnakan tubuh mereka ya Tuhan. Kuatkan yang lemah dan berikan semangat yang baru kepada yang berputus asa. Serta nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.